Maju bersama. Kita semua SMA Negeri 4 Bogor. Pangkas Jaya. Contoh soal pertama. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah bisa kita lihat di grafik ini terdapat dua buah garis, yaitu garis L1 dan garis L2. Nah, kita fokus terlebih dahulu pada garis L1. Pada sumbu tegaknya, garis L1 itu memotong angka 3. Maka kita bisa tulis menjadi 3x. Nah, mengapa 3x? Karena itu merupakan triknya. Jika terletak pada sumbu Y, maka variabelnya kita ganti menjadi X, dan jika terletak pada sumbu X, variabelnya kita ganti menjadi Y. Nah, sama seperti L1 di bawah ini, angka 2-nya terletak pada sumbu X, maka kita ganti variabelnya menjadi Y. Sehingga rumus yang didapatkan adalah 3X plus 2Y. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan angka di depan variabel. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga persamaannya menjadi 3x plus 2y dengan angka 6. Nah, selanjutnya adalah kita harus menentukan tanda, apa lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nah, angka ini bisa ditentukan dengan cara apa? Dengan cara mengujikan angka 0 pada persamaannya. Jadi, jika kita ganti, kita cek 3x dan 2y diganti dengan 0 dan 6. Nah, selanjutnya perhatikan pada grafik. Garis L1, daerah penyelesaiannya itu terletak pada bagian atas garis. Kita bisa lihat di sini. Nah, jelas terletak di bagian atas garis. Nah, jika terletak di bagian atas garis, maka otomatis yang terletak di bawah garis bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga angka 0 yang juga merupakan terletak di bawah garis juga tidak termasuk penyelesaiannya. Karena tidak termasuk, maka pernyataannya harus kita buat salah. Kita kembali lagi pada pengujian angka 0 dan 6. Bagaimana caranya supaya pernyataan ini bisa dibuat salah? Yaitu dengan menggunakan tanda lebih besar sama dengan 6, sehingga pernyataan ini terbukti salah. Oke, kita lanjut ke garis L2. Dilihat, di sumbu Y, garis L2 itu memotong titik di angka 2, dan pada sumbu X memotong di angka 5. Oke, menurut trik tadi, angka sumbu Y diganti menjadi X dan sumbu X diganti menjadi Y, sehingga rumusnya menjadi 2X ditambah 5Y. Kita kalikan angka di depan variabel, 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, selanjutnya sama menentukan tanda, kita buat dengan angka 0, 2X tambah 5Y sama dengan 0, 0 dan 10. Oke, kita lihat. Berbeda dengan L1, di sini garis L2, daerah penyelesaiannya itu terletak di bawah garis. Karena terletak di bawah garis, maka otomatis angka 0 yang juga terletak di bawah garis adalah merupakan daerah penyelesaiannya. Sehingga pernyataan ini harus dibuat benar. Dengan cara apa? Dengan menambahkan tanda kurang dari sama dengan, sehingga pernyataan ini terbukti benar. Oke, selanjutnya perhatikan pada grafik daerah penyelesaian tidak menyentuh bagian bawah dan bagian kiri atas, sehingga bisa kita tambahkan pernyataan tambahan, yakni X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Contoh soal kedua, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah, di sini gambar grafiknya masih sama, yakni terdiri atas L1 dan L2. Kita fokus terhadap garis L1 terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat L1 memotong sumbu Y di angka 4 dan memotong sumbu X di angka 4 juga. Sehingga persamaannya kita bisa tuliskan menjadi X plus Y dengan angka 4. Nah, mengapa X plus Y?
Karena jika kita umpamakan mengerjakan dengan cara biasa, dengan 4x plus 4y sama dengan 16, maka kita harus kembali menyederhanakan pernyataannya dengan membagi 4 di semua ruas, sehingga tetap saja sama akan menjadi x plus y dengan angka 4. Oke. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan, yakni dengan menggunakan 0,0. X diganti 0, Y diganti 0, menjadi 0 dan 4. Oke, kita lihat di grafik ini, garis L1, perhatikan, daerah penyelesaiannya itu terletak di bawah garisnya. Jelas, bisa dilihat. Nah, karena terletak di bawah garis, maka otomatis ia sekelompok dengan angka 0 yang akan kita cek juga. Jadi, pernyataannya harus dibuat benar. Dengan cara apa? Menambahkan tanda lebih kecil sama dengan 4. 0 lebih kecil sama dengan 4, maka pernyataan ini terbukti benar. Selanjutnya, pada garis L2, kita lihat di sini garis L2 memotong sumbu Y di angka 1 dan memotong sumbu X di angka 5. Sehingga kita tukar di sumbu Y menjadi X, di sumbu X menjadi Y, rumusnya menjadi X plus 5Y. Kita kalikan, 1 dikali 5 sama dengan angka 5. Oke, selanjutnya sama, menentukan tanda dengan menggunakan angka 0. Kita lihat pada arsiran kembali. Pada arsiran L2, di sini arsirannya itu terletak di atas garisnya, bukan di bawah garis. Karena terletak di atas garis, maka kelompok angka 0 yang terletak di bagian bawah otomatis bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga pernyataan 0 dan 5 ini harus dibuat salah. Dengan cara apa? Menambahkan tanda lebih besar sama dengan 5. Pernyataan ini terbukti salah. Selanjutnya kita lihat garis L2 dan garis L1 penyelesaiannya tidak menyentuh daerah bagian kanan bawah, dan kiri atas. Sehingga bisa kita tambahkan pernyataan tambahan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Soal ketiga, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah, oke, bisa kita lihat, masih terdapat L1 dan L2. Fokus terhadap L1 terlebih dahulu. Dilihat di sini, L1 memotong angka 4 di sumbu Y dan angka 1 di sumbu X. Sehingga rumusnya, seperti sebelumnya, bisa kita tuliskan sebagai 4X plus Y. Kita kalikan, 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, selanjutnya yaitu menentukan tanda. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan angka 0. Nah, kita lihat angka 0 di sini. Angka 0 di sini itu terdapat pada bagian bawah atau bagian kiri dari garis L1. Nah, bisa kita lihat berkebalikan dengan arsirannya. Arsirannya terdapat pada bagian atas kanan garis L1. Nah, karena arsirannya terdapat pada bagian kanan, maka yang pada bagian kiri yang merupakan kelompok bagian angka 0 otomatis bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga pernyataan 0 dan 4 ini harus kita buat salah. Yakni dengan menambahkan tanda lebih besar sama dengan 4. Lanjut ke garis L2. L2 di sini di sumbu Y memotong angka 2 dan sumbu X memotong angka 2 juga. Seperti sebelumnya, terdapat angka kembar, maka L2 rumusnya bisa kita tuliskan X plus Y dengan angka 2. Dengan melakukan pengecekan, L2, 0 dan 2. Lalu kita lihat kembali pada grafiknya. Daerah arsiran pada L2 itu terletak di bagian atas. Nah, otomatis di bagian bawah bukan merupakan penyelesaiannya juga. Sehingga pernyataan ini harus kita buat salah juga. Dengan menambahkan tanda lebih besar sama dengan 2. Pernyataan ini terbukti salah. Lalu selanjutnya, kita perhatikan kembali. Daerah penyelesaian itu tidak menyentuh bagian kanan bawah, kiri bawah, maupun kiri atas dari grafik tersebut. Sehingga bisa kita tambahkan kembali pernyataan tambahan, yakni X
lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Soal nomor 4, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah. Caranya kita lihat dalam grafik ada dua garis, yaitu garis 1 dan garis 2 dengan lambang L1 dan L2. Untuk L1 pada sumbu Y melewati angka 5 dan untuk sumbu X melewati angka 5 juga. Karena angka keduanya sama, jadi kita langsung tulis dalam rumus L1 sama dengan X plus Y. Lalu kita mengeceknya dengan cara 0,0. Kita lihat dalam grafik untuk L1 arsirannya satu kelompok dengan 0. Jadi 0 harus dibuat benar. Artinya untuk L1 0 kurang dari atau sama dengan 5. Jadi untuk L1 sama dengan X plus 5 kurang dari atau sama dengan 5. Selanjutnya untuk L2 kita lihat untuk sumbu Y melewati angka 3 dan untuk sumbu X melewati angka min 4. Langsung kita tulis dalam rumus L2 sama dengan 3X min 4Y. Cara menghitungnya dengan cara mengalikannya, yaitu 3 dikali min 4. Hasilnya adalah min 12. Lalu mengeceknya, kita lihat dalam grafik untuk L2 arsirannya satu kelompok dengan 0, jadi 0 harus dibuat benar. Artinya untuk L2 0 lebih besar atau sama dengan min 12. Jadi untuk L2 adalah 3X min 4Y lebih besar atau sama dengan min 12. Karena arsiran tidak ada di kuadran lain, maka ada syarat pengecualian, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Soal nomor 5, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah dalam grafik ada dua garis, yaitu L1 dan L2. Pada L1 untuk sumbu Y melewati angka 5 dan untuk sumbu X melewati angka 4. Langsung tulis dalam rumus L1 sama dengan 5X plus 4Y. Cara menghitungnya dengan cara mengalikannya, yaitu 5 dikali 4, 20. Cara mengeceknya 0,0. Kita lihat dalam grafik untuk L1 arsirannya satu kelompok dengan 0, maka 0 harus dibuat benar. Artinya L1 0 kurang dari atau sama dengan 20. Jadi untuk L1 sama dengan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya untuk L2, lihat dalam grafik pada sumbu Y melewati angka 2 dan pada sumbu X melewati angka min 5. Tulis dalam rumus L2 sama dengan 2X min 5Y. Cara menghitungnya dengan cara mengalikannya, yaitu 2 dikali min 5, yaitu min 10. Cara mengeceknya kita lihat dalam grafik. Pada L2 arsirannya tidak satu kelompok dengan 0, maka 0 harus dibuat salah. Artinya L2 0 kurang dari atau sama dengan min 10. Jadi untuk L2 sama dengan 2X min 5Y kurang dari atau sama dengan min 10. Karena arsiran tidak ada di kuadran lain, maka ada syarat pengecualian, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Soal nomor 6, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah dalam grafik ada dua garis, yaitu garis 1 dan garis 2 atau L1 dan L2. Pada L1 untuk sumbu Y melewati angka 5 dan untuk sumbu X melewati angka 4. Langsung tulis dalam rumus L1 sama dengan 5X plus 4Y. Cara menghitungnya dengan cara mengalikannya. 5 dikali 4 yaitu 20. Cara mengeceknya 0,0. Lihat dalam grafik untuk L1 arsirannya satu kelompok dengan 0, maka 0 harus dibuat benar. Jadi untuk L1 0 kurang dari atau sama dengan 20. L1 sama dengan 5X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 20. Selanjutnya untuk L2, lihat dalam grafik pada sumbu Y melewati angka 2 dan pada sumbu X melewati angka min 5. Jadi tulis dalam rumus L2 sama dengan 2X min 5Y. Cara menghitungnya dengan cara mengalikannya. 2 dikali min 5 yaitu min 10. Lalu kita cek, lihat dalam grafik pada L2 arsirannya satu kelompok dengan 0, maka 0 harus dibuat benar. Jadi L2 0 lebih dari atau sama dengan min 10.
Untuk L2 sama dengan 2X min 5Y lebih dari atau sama dengan min 10. Nomor 7, untuk menentukan L1, kita dapat melihat bahwa garis L1 melewati 3 sumbu Y dan 2 sumbu X. Dapat kita simpulkan bahwa L1 sama dengan 3X tambah 2Y. Kalikan 3 dengan 2, maka akan didapat 3X tambah 2Y sama dengan 6. Untuk menentukan lebih atau kurangnya, harus dicek karena arsirannya ke kanan atau tidak sekelompok, menjauh 0. Maka harus dibuat salah 0 lebih dari sama dengan 6. Jadi L1 sama dengan 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Untuk L2, garisnya melewati 2 di sumbu Y dan 3 di sumbu X. Kalikan 2 dengan 3, jadi dapat diketahui L2 sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Arsirannya ke kanan, jadi harus dibuat salah 0 lebih dari sama dengan 6. Kesimpulannya, L2 sama dengan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Untuk menjawab nomor 8, menggunakan interval saja. Di sumbu X, L1 menunjuk titik min 3 di sumbu X, dan L2 menunjuk titik 7 di sumbu X. Jadi, min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya, di sumbu Y, L3 menunjuk titik 6, dan L4 menunjuk titik 2. Jadi, 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6. Nomor 9, L1-nya melewati 3 dan 2, maka 3X tambah 2Y angkanya 6. Arsirannya ke kanan, jadi harus dibuat salah 0 lebih dari sama dengan 6. Jadi L1 sama dengan 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. L2 melewati 2 dan 3. Arah arsirannya ke kanan, harus dibuat salah 0 lebih dari sama dengan 6. L2 sama dengan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. L3 dan L4. L3 berada di titik 3 sumbu Y dan L4 berada di titik 1 sumbu Y. Kita gunakan interval 1 lebih dari sama dengan Y lebih dari sama dengan 3. Terakhir L5. Garisnya tegak lurus sumbu X dan letaknya di titik 4. Arsirannya pun ke arah kiri atau mendekati 0. Maka X lebih dari sama dengan 4. Baik, saya akan menjelaskan soal dan pembahasan nomor 10A. Pertanyaannya, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah: pertama-tama kita perhatikan gambar arsiran yang ada pada daerah 1 tersebut. Kemudian lihat masing-masing titik dari garis 1 dan garis 2 yang ada. Untuk garis 1, pada sumbu Y terdapat titik 0,7, sedangkan di sumbu X-nya terdapat titik 3,0. Nah, ingat ya, cara mudah untuk menentukan sistem pertidaksamaan ini yaitu Y menjadi X dan X menjadi Y. Sekali lagi, Y menjadi X dan X menjadi Y. Nah, berdasarkan cara tersebut, maka didapat rumus 7X plus 3Y titik-titik 21. 7X di sini didapat dari titik 0,7 yang tadinya ada di sumbu Y, sama halnya 3Y di sini juga didapat dari titik 3,0 yang tadinya ada di sumbu X. Selanjutnya, 21 didapat dari 7 dikali 3. Dan untuk mengisi tanda titik-titik yang ada, maka kita harus mengecek menggunakan titik 0,0. Pada garis 1, arsiran terdapat pada bagian kiri bawah garis alias titik 0,0 termasuk. Maka, pernyataan titik-titik pada rumus awal tadi dapat diisi dengan tanda kurang dari atau sama dengan, karena harus dibuat benar. Sehingga didapat hasil rumus 7X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 21. Nah, untuk garis kedua, sama seperti cara sebelumnya, maka didapat rumus 2X plus 9Y titik-titik 18. Sudah tahu kan 2X plus 9Y titik-titik 18 ini didapat dari mana? Yap, benar. Dengan memperhatikan setiap titik pada garis 2 di sumbu X dan Y, lalu mengalikannya. Nah, masih sama, untuk mengisi titik-titik yang kosong pada rumus tersebut, maka kita cek dengan menggunakan titik 0,0. Dan karena arsirannya juga berada pada bagian kiri bawah garis 2, maka titik 0,0 harus termasuk dalam daerah penyelesaian. Sehingga pernyataan harus dibuat benar dan tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi, rumus untuk garis kedua adalah 2X plus 9Y kurang dari atau sama dengan 18. Oh iya, karena arsirannya tidak menyentuh kuadran lain, maka kita harus menambahkan syarat khusus sebagai penyelesaian, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, nomor 10B. Pertanyaannya, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah:
Hayo, harusnya udah pada bisa dong. Oke, kita perhatikan arsiran di daerah 2 tersebut dan jangan lupa juga perhatikan titik-titik yang membentuk garis 1 dan garis 2. Untuk garis 1 didapat rumus 7x plus 3y titik-titik 21. Masih sama nih kayak tadi, kita tinggal mengisi titik-titik yang ada dengan mengeceknya menggunakan titik 0,0. Karena garis 1 di sini arsirannya berada pada bagian kanan atas garis 1, maka titik 0,0 tidak termasuk. Jadi pernyataan harus dibuat salah. Oleh karena itu, tanda yang memenuhi adalah tanda lebih dari atau sama dengan. Sehingga didapat hasil 7x plus 3y lebih dari atau sama dengan 21. Lanjut, perhatikan garis 2 untuk arsiran daerah 2 ini. Rumus yang memenuhi adalah 2x plus 9y titik-titik 18. Selanjutnya, tinggal kita cek aja dengan titik 0,0 agar dapat mengisi titik-titik kosong pada rumus. Dan karena arsirannya berada pada kiri bawah garis 2, maka seharusnya pernyataannya dibuat benar, sebab 0 termasuk daerah penyelesaian di garis 2 ini. Sehingga didapat hasil 2x plus 9y kurang dari atau sama dengan 18. Jangan lupa syarat khusus X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0-nya ya, soalnya arsiran pada daerah 2 ini juga tidak menyentuh kuadran lain. Oke, sekarang kita akan membahas soal terakhir yang akan saya bahas, yaitu soal nomor 10C. Pertanyaannya, sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah... Nah, di sini ada yang berbeda nih. Coba kalian lihat gambar grafiknya secara seksama. Ada yang aneh nggak? Yap, betul. Arsirannya menyentuh kuadran lain. Terus apa sih bedanya? Yuk kita kerjakan. Pertama, untuk garis 1 didapat persamaan 7x plus 3y titik-titik 21. Titik-titik tersebut kita isi masih dengan cara mengeceknya menggunakan titik 0,0. Karena pada garis 1 arsirannya terdapat pada kanan atas, maka sudah jelas tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Karena tandanya harus dibuat salah, sehingga didapat persamaan 7x plus 3y lebih dari atau sama dengan 21. Untuk garis 2, didapat rumus 2x plus 9y titik-titik 18. Jika dicek menggunakan titik 0,0, arsiran pada garis 2 ini terdapat pada kanan atas juga, sehingga harus menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan sebab harus dibuat salah. Maka, hasil akhirnya didapat persamaan 2x plus 9y lebih dari atau sama dengan 18 untuk garis 2. Dan karena daerah arsiran pada grafik ini menyentuh kuadran lain juga, maka kita tidak perlu menuliskan syarat khusus seperti yang biasanya kita tambahkan pada 2 soal sebelumnya, dan itulah yang membedakannya. Selanjutnya, kita cari rumus pertidaksamaan di daerah 4. Kita mengetahui terdapat 7 dan 3, maka L1 sama dengan 7x ditambah 3y menjadi 21. Karena arsirannya ke dalam, maka pertidaksamaan tersebut harus sekelompok dengan 0. Jika sekelompok, maka pertidaksamaannya harus benar. Cek menggunakan 0, 0. Maka 0 harus lebih kecil sama dengan 21. Maka 7x ditambah 3y harus lebih kecil sama dengan 21. Lalu kita cari L2-nya. Terdapat titik 2 dan 9. Maka pertidaksamaannya menjadi 2x ditambah 9y menjadi 18. Karena arsirannya keluar, maka pertidaksamaan tersebut tidak boleh sekelompok dengan 0. Jika tidak sekelompok, maka pertidaksamaan harus salah. Cek menggunakan 0, 0. Maka 0 harus lebih besar sama dengan 18. Maka 2x ditambah 9y harus lebih besar sama dengan 18. Karena arsirannya tidak ada di daerah di bawah 0, maka lakukanlah syarat pengecualian dengan menambahkan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita cari rumus pertidaksamaan di daerah 5. Kita mengetahui terdapat titik 7 dan 3. Maka, L1 sama dengan 7x ditambah 3y menjadi 21. Karena arsirannya ke dalam, maka pertidaksamaan harus dibuat sekelompok dengan 0. Jika sekelompok, maka pertidaksamaan harus benar. Cek menggunakan 0, 0. Maka 0 harus lebih kecil sama dengan 21. Maka 7x ditambah 3y harus lebih kecil sama dengan 21. Lalu cari L2-nya. Terdapat titik 2 dan 9. Maka pertidaksamaannya menjadi 2x ditambah 9y menjadi 18. Karena arsirannya ke dalam, maka pertidaksamaannya harus kelompok dengan 0.
Karena sekelompok, maka pertidaksamaan harus benar. Cek menggunakan 0, 0. Maka 0 harus lebih kecil sama dengan 18. Maka 2x ditambah 9y harus lebih kecil sama dengan 18. Karena arsiran tidak ada di daerah atas 0, maka lakukanlah syarat pengecualian dengan menambahkan x lebih kecil sama dengan 0. Sekian video pembahasan dari kelompok kami tentang menentukan rumus pertidaksamaan linear. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you on the next video.